Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang telah Ibu kirimkan di modul kalian. Nah, materi yang akan Ibu bahas di sini adalah faktorial. Nah, dalam matematika, faktorial dari bilangan asli n adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Nah, faktorial ditulis sebagai huruf n kecil ya. N faktorial. Jadi dia tanda seru dan disebut n faktorial. Nah, bentuk dari faktorial itu yaitu misal di sini ada n faktorial. Artinya bilangan bulat yang n tadi kalian kalikan dengan n dikurang 1 dikali lagi dengan n dikurang 2, kemudian dan seterusnya sampai dikali dengan angka 1. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa 0 faktorial nilainya sama dengan 1 faktorial. Jadi nilainya 1. Kalau untuk yang lain, misalnya 2 faktorial, itu artinya 2 dikali 1, 2 kali 1, 2. Jadi 2 faktorial hasilnya adalah 2. Kemudian 3 faktorial, artinya 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 6 ya. Kemudian 5 faktorial, artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 120. Dan seterusnya. Jadi terakhir dia harus dikali dengan 1. Pengali satunya ini juga boleh juga tidak kalian gunakan. Karena apa? Ya karena angka apapun kalau dikali dengan 1 dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat contoh tentang faktorial. Nih, contoh yang pertama, misal kita akan menentukan nilai dari 6 faktorial dibagi dengan 3 dikali 4 faktorial. Nah, untuk menghitung nilai faktorial ini, kita lihat penyelesaiannya. Jadi, 6 faktorial dibagi 3 dikali 4 faktorial. Nah, ini kalian lihat di sini. Pada pembilang ada 6 faktorial, pada penyebut ada 4 faktorial. Jadi, supaya kita lebih mudah, yang 6 faktorial kita ini kita urai sampai 4 faktorial yang ada di bawah. Jadi kita urai jadi 6 faktorial itu adalah 6 kali 5. Harusnya kan dikali 4 kali 3 dan seterusnya sampai dikali 1. Tapi kita cukup urai 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, yang di bawahnya tinggal 3 dikali 4 faktorial. Yang 4 faktorial ini kan sama kan? Nah, 4 faktorial ini bisa kalian coret. Dicoret itu artinya dia dibagi. Jadi dia habis, pembaginya tinggal 1 kan kalau kalian bagi ya. Nah, ini bisa kalian coret. Nih, habis ya. Nah, jadi hasilnya tinggal 6 dikali 5 dibagi 3. Jadi 30 dibagi 3 hasilnya 10. Sekarang soal selanjutnya misalnya 10 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 81 dikali 4 faktorial. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini tadi ya 10 faktorial. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada 10 faktorial, ada 3 faktorial, di bawah 8 faktorial ya. 8 faktorial bukan 81 tadi ya. 8 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi supaya bisa dicoret, kita lihat di sini. Yang bagian atas ini kan ada 10 faktorial, yang ini ada 8 faktorial. Oh, ini kita urai saja 10 faktorialnya, kita berhentikan sampai 8 faktorial. Jadi yang ini tadi kita urai jadi di sini. 10 kali 9 kali 8 faktorial supaya bisa dicoret dengan yang 8 faktorial ini. Nah, sedangkan di sini dikali 3 faktorial, di bawah ada 4 faktorial. Oh, lebih bagus kita urai 4 faktorialnya ini menjadi 4 dikali 3 faktorial supaya bisa dicoret dengan yang di atas. Nah, nanti hasilnya yang sama-sama 8 faktorial ini habis. Yang 3 faktorial juga habis. Nah, ini ya. Jadi tinggal 10 kali 9 dibagi di bawah tinggal 4. Jadi 4. Kalau kita kecilkan ini sama juga dengan 45 dibagi 2 ya. Jadi 45 per 2.
Selanjutnya kita soal nomor 3. 5 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, kalau kita lihat di sini, yang faktorial yang terbesar itu ada di bagian penyebut. Nah, jadi yang bagian penyebut ini kita urai dia sampai 5 faktorial supaya bisa dicoret dengan yang 5 faktorial yang berada di pembilang. Nah, seperti ini lihat ya. Jadi yang 7 faktorial jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, yang bagian atas yang ini nanti bisa kita coret. Yang 2 faktorial boleh diurai jadi 2 kali 1 atau 2 saja juga boleh. Ini habis jadi. Nah, jadi dia tinggal 2 kali 1 2, 7 kali 6 42. Kalau kita kecilkan jadi 1/21. Sudah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai permutasi ya. Nah, jadi faktorial yang kita bahas di awal tadi, dia akan kita gunakan di dalam pembahasan kita selanjutnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Sekarang yang namanya permutasi. Nah, permutasi itu adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Ya. Nah, di dalam permutasi artinya urutannya diperhatikan. Urutannya tuh diperhatikan atau diperhitungkan. Jadi misalnya ada angka 1, 2, 3 urutannya. Dianggap tidak sama dengan angka 2, 3, 1. Dianggap juga tidak sama dengan angka 3, 1, 2. Jadi biarpun sama-sama punya angka 1, 2, 3 karena urutan yang berbeda, ini dianggap berbeda. Jadi di sini dianggaplah ada 3 macam susunan angkanya. 1, 2, 3, 2, 3, 1, dan 3, 1, 2. Itu kalau permutasi ya. Nah, sekarang contohnya. Ada sebuah kotak berisi 3 bola, masing-masing bolanya berwarna merah, hijau, dan biru. Jika seorang anak ditugaskan untuk mengambil 2 bola secara acak dan urutan pengambilan diperhatikan. Nah, ini karena urutan diperhatikan berarti ini adalah permutasi, disebutkannya urutan diperhatikan. Ada berapa permutasi yang terjadi? Nah, dari sini kalau kalian pasangkan ada 3 bola, bolanya itu 1 bolanya berwarna merah, 1 bola berwarna hijau, dan 1 bola berwarna biru. Kalau kita mengambil 2, kemungkinan yang akan kita terambil oleh kita itu bisa merah yang pertama, hijau yang kedua, atau yang pertama kita ngambilnya terambil merah dengan biru, atau terambil hijau dengan merah, atau juga hijau dengan biru, atau juga biru dengan merah, atau juga biru dengan hijau ya. Nah, jadi kalau kita hitung di sini ada berapa banyak permutasi yang terjadi, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6. Nah, selanjutnya permutasi itu sendiri dia akan dibagi menjadi beberapa macam. Ya. Nih, permutasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, permutasi R dari N unsur yang berbeda. Lambangnya seperti ini. P ya. R dari N. Jadi nanti boleh lambangnya yang seperti ini atau lambang yang seperti ini boleh. Nanti ada beberapa macam lambangnya, boleh yang manapun kita gunakan ya. Ini boleh juga ada 3 ya. Nah, yang penting ingat rumusnya. Nanti rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, di mana N-nya lebih besar atau dia sama dengan R ya. N lebih besar sama dengan R. Sekarang misalnya kita punya contoh seperti ini. Kita akan mencari, tentukanlah hasil permutasi berikut. Permutasinya R dari 4-nya berarti 4 dari 6 ya. Jadi yang besar itu adalah N. Nah, ini kan 6 dengan 4 kan, berarti N-nya 4, R-nya adalah N-nya 6, R-nya adalah 4. Nih hasilnya, rumusnya tadi kan N faktorial, berarti 6 faktorial dibagi N dikurang R, 6 dikurang 4 faktorial. Nah, ini jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini berarti supaya dia bisa dicoret dengan yang di bawah, 6 faktorial ini kita urai sampai berhenti 2 faktorial kan. Nah, seperti ini. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya bisa kalian coret. Nah,
Jadi tinggallah hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 360. Kemudian soal yang kedua, permutasi 3 dari 3. Maka penyelesaiannya artinya n-nya 3, r-nya juga 3. Nah, ini berarti n faktorial 3 faktorial dibagi n dikurang r, 3 dikurang 3 faktorial. Jadi 3 faktorial dibagi 3 kurang 3 kan 0 faktorial. Ingat yang di awal tadi, 0 faktorial itu dia bernilai 1. Jadi hasilnya 3 faktorial. Nah, 3 faktorial kalau diurai jadi 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah 6. Kemudian selanjutnya ini kita lihat contoh kita yang terakhir. Misalnya kita punya permutasi n-nya 5, r-nya juga 5. Permutasi 5 dari 5. Nah, untuk yang kalau nilai n dengan r-nya sama, untuk mencari permutasi ya, langsung saja kalian cari, kita jawab. Kalau permutasi n dari r dari n-nya sama, 5 dengan 5 ini berarti langsung saja 5 faktorial hasilnya. Tinggal 5 faktorialnya kalian urai jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120 ya. Jadi seperti yang pertama tadi, kalau permutasi 3 dari 3 tadi, langsung saja 3 faktorial hasilnya. Yaitu 3 kali 2 kali 1. 6 kan yang contoh kita yang nomor B tadi. Nah, sekarang kita lihat soalnya yang dalam bentuk soal cerita. Misalnya seperti ini, kita punya huruf kita itu adalah huruf B, U, J, A, N, G. Bujang huruf kita ya. Nah, kalau kalian perhatikan huruf-huruf kita ini terdiri dari 6 huruf. Ke-6 huruf ini semuanya berbeda. Cuman punya huruf B, U, J, A, N, dan G. Berbeda semua 6 hurufnya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, cara mencari berapa, misalnya buatlah susunan huruf yang dapat dibentuk. Nah, misalnya dari 6 huruf ini, apa saja yang bisa kita bentuk, ada berapa banyak yang susunan huruf dapat kita bentuk, ya, kita pakai rumus permutasi tadi. Kita anggap n kita adalah 6, r-nya juga 6, karena di sini dia minta buatlah susunan huruf yang dapat dibentuk. Dia tidak meminta berapa huruf kan, semua ini maksudnya dapat dibentuk, berarti n-nya 6, r-nya juga 6. Berarti jawabnya nanti permutasi dari 6 dari 6. Ini tadi langsung saja 6 faktorial, yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 720. Jadi banyak susunan huruf yang dapat kalian bentuk adalah sebanyak 720 cara. Nah, selanjutnya kita lihat soal yang selanjutnya. Dari huruf-huruf permutasi. Nah, ini juga kan lihat huruf-hurufnya berbeda semua. Huruf P, huruf E, R, M, U, T, A, S, I. Tidak ada huruf yang sama di sini kan. Nah, dari huruf-huruf ini kita akan membentuk susunan 4 huruf. Susunan 4 huruf ya. Nah, ada berapa banyak susunan 4 huruf yang dapat dibentuk. Maka nanti penyelesaiannya yang pertama tentukan n-nya dulu. N itu lihat nih. Hitung jumlah huruf kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti n kita ada 9. R-nya yang diminta susunannya 4 huruf, berarti R-nya 4. Jadi ada berapa banyak susunan yang dapat kita bentuk? Berarti permutasinya 4 dari 9. Jadi 9 faktorial dibagi 9 dikurang 4 faktorial. Berarti 9 faktorial dibagi 9 kurang 4 adalah 5 faktorial. Ini kita urai sampai 5. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, jadi yang sama kita coret. Nih, jadi hasilnya adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6. Kalau kalian kalikan menghasilkan angka 3024. Jadi banyak susunan hurufnya adalah 3024 cara. Baik, selanjutnya kita lihat contoh kita yang C. Nih, dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 calon yang memenuhi kriteria. Hitunglah banyak susunan pengurus yang mungkin dari 10 calon tersebut. Ya, jadi di sini 10 calon, 10 berarti 10 itu adalah N.
Nah, yang akan kita pilih itu ada berapa orang? Oh, di sini yang akan dipilih itu dia tidak menyebutkan berapa orang, tapi yang akan dipilihnya itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya, jadi orang yang akan dia pilih itu akan menduduki, disebut apa yang akan didudukinya, jabatannya ketua, sekretaris, dan bendahara. Orangnya berarti ada 3 orang, berarti R-nya 3. Nah, jadi untuk mencari berapa banyak susunan pengurus yang mungkin, berarti kita gunakan permutasi 3 dari 10 ya. Jadi dia N-nya 10 berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial. Jadi 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Jadi 10 faktorialnya kita urai sampai 7 faktorial ya. Berarti nanti kita coret. Nah, ini sama 7 faktorialnya kita coret. Tuh. Jadi kita tinggal 10 kali 9 kali 8, hasilnya 720. Jadi banyak susunan pengurusnya ada sebanyak 720 cara ya. Nah, lanjut kita lihat lagi. Misalnya ini lagi. Hitunglah banyak cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Jadi kita punya 8 orang ya. 8 orang itu disediakan 4 kursi. Ada 8 orang disediakan 4 kursi ya. Jadi yang pertama N kita itu tadinya ada 8 orang. N kita itu 8. Katanya di sini sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Jadi dari 8 orang ini akan menduduki 4 kursi, tapi 1 orang selalu sudah ada tempat duduknya 1 orang. Berarti tadinya orang kita tuh 8, karena dia sudah menduduki 1 kursi 1 orang, maka 8-nya kita kurang 1, jadi N-nya tinggal tuh 7. Kursi yang tersedia kan tadinya 4, R-nya itu 4, tapi sudah ada orang yang menduduki kursi 1 kursi, jadi kita kurang 1 juga R-nya, jadi dia tinggal 3 R-nya. Nah, jadi banyak cara yang bisa diduduki oleh orang yang lainnya itu permutasi. R-nya tadi 3, N-nya tadi tuh 7. Jadi permutasi 3 dari 7. Jadi 7 faktorial dibagi 7 kurang 3, 4 faktorial ya. Kita uraikan, 7-nya berhenti sampai 4 faktorial supaya bisa dicoret ya. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita coret 4 faktorialnya. Nah, jadi hasilnya tinggal 7 kali 6 kali 5. Jadi 210. Jadi banyak cara mereka duduk adalah 210 cara. Nah, baik, selanjutnya kita punya contoh 4 siswa dan 1 pelatih basket akan berfoto bersama. Jika pelatih selalu berada di posisi tengah, hitunglah banyak posisi mereka berfoto. Nah, jadi ada 4 siswa. Mereka akan berfoto dengan pelatihnya, tapi pelatih selalu berada di posisi tengah. Nah, jadi dia seperti ini. Kalau misalnya ibu buat anggaplah berarti ada 4 siswa dengan 1 pelatih, berarti kursinya ada 5. Misalnya ibu buat kursinya seperti ini ya. Nah, misalnya ibu buat kursinya. Nah, lihat tuh ada 5 kan kursinya. Anggaplah ini adalah kursi. Pelatih dia selalu berada di posisi tengah. Berarti pelatihnya di sini. Ini selalu ini pelatih. Nah, ini selalu di tengah pelatih. Nah, ini pelatihnya selalu di tengah. Artinya pelatihnya dia hanya boleh mengisi tempat ini, hanya 1 tempat yang diisi oleh pelatih. Nah, 4 siswa boleh pindah-pindah tempat posisinya, bisa di kiri, bisa di sebelah nomor 2, bisa di sebelah kanannya atau sebelah kiri pelatih kalau peserta ya, yang siswa. Nah, sehingga nanti cara menjawabnya menggunakan permutasi, ini bisa juga dengan menggunakan yang sudah kita pelajari yang kaidah pencacahan ya, yang pakai kotak seperti ini ya. Nah, ini
1 dikali permutasi 4 dari 4. Nah 1 ini adalah yang karena posisi pelatih selalu di tengah, berarti 1 dikali permutasi 4 dari 4 ini yang siswa, karena siswanya ada 4 ya. Jadi hasilnya nanti 1 kali, kalau permutasi 4 dari 4 tadi kan langsung saja 4 faktorial ya. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi nanti hasilnya 24. Jadi banyak posisi berfoto ada sebanyak 24 cara. Kalau kalian menggunakan kotak seperti ini pelatih selalu di tengah. Jadi posisi pelatih di tengah berarti ini 1. 1 itu artinya 1 cara. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian siswanya karena dia ada 4 berarti di sini mulai dari kiri saja ya. Jadi di sini dari jumlah n-nya 4 siswanya di 4. 4 di sini artinya 4 cara. Nanti 4-nya dikurang 1, 3. Jadi 3 cara. Baru di sini diisi 2 cara. Baru di ini diisi 1 cara. Nanti banyaknya caranya berarti 4 dikali 3 dikali 1. Karena posisi pelatih kan di tengah. Dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya 24. Ya, jadi bisa kalian menggunakan langsung rumus permutasi atau yang kaidah pencacahan yang menggunakan kotak ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang soal kita yang E. 3 orang siswa akan berdiri berdampingan dengan wali kelasnya. Ada 3 orang siswa, dia akan berdiri berdampingan dengan wali kelasnya. Jika wali kelas selalu berdiri di pinggir, maka tentukan banyak cara mereka berdiri. Jadi di sini 3 siswa dan 1 wali kelas, berarti ada orang 4 dia. Tapi yang wali kelasnya selalu berdiri di pinggir. Nah, yang namanya pinggir itu ada pinggir kiri dan ada pinggir kanan kan? Ada pinggir kiri dan ada pinggir kanan. Maka cara menjawabnya nanti, kalau tadi karena dia posisi di tengah, cuma 1 posisi di tengah itu, maka dia 1 dikali. Kalau ini karena berdiri di pinggir itu ada kiri dan ada kanan, maka dia 2 dikali. Ini ada 2 dikali jadinya ya. Jadi 2 ini karena posisi pinggir. Karena pinggir tuh ada kiri dan ada kanan ya. 2 dikali. Nah, permutasinya jumlah siswanya adalah 3 kan. Jadi 3 dari 3. Jadi hasilnya 2 dikali 3 faktorial. Jadi 2 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 12. Jadi banyak cara mereka berdiri adalah 12 cara. Kalau kalian mau menggunakan kotak juga boleh ya. Yang pertama karena orangnya ada 4, jadi kita buat 4 kotaknya. Nah, kotaknya ada 4. Nih ya. Nah, katanya tadi wali kelas selalu di pinggir. Nah, misalnya wali kelasnya di pinggir, kita letakkan di pinggir sini. Wali kelasnya di pinggir kiri. Berarti 1. Ya, wali kelasnya di pinggir kiri karena wali kelasnya ada 1 kan. 1 ini artinya 1 cara ya, 1 cara. Siswanya ada 3, berarti mulai dari sini langsung 3 tuh 3 cara. Baru kurang 1, 3-nya 2 cara. Di sini 1, kurang 1 lagi ya. 1 tuh artinya 1 cara. Maka nanti hasilnya 1 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya kan 6. Ini kalau wali kelasnya berada di pinggir kiri ya. Nah, satu lagi. Misalnya di sini wali kelasnya berada di sini, ini wali kelas ya di pinggir kiri. Sekarang kalau wali kelasnya di pinggir kanan, di sini wali kelas. Berarti 1 kan wali kelasnya di pinggir kiri, pinggir sebelah kanan. Nah, nanti siswanya kan ada 3 cara, 2 cara, 1 cara. Nanti hasilnya kalian kalikan 3 kali 2 kali 1 kali 1. Jadi ini hasilnya juga 6. Nanti berapa banyak caranya ini kalian jumlahkan. Nah, jadi hasilnya nanti 12 cara. Jadi bisa menggunakan kotak, bisa juga kalian langsung menggunakan rumus permutasi. Jadi permutasi itu bisa pakai kotak, cara menjawabnya bisa juga langsung menggunakan rumus permutasi. Nah, ini kan hasilnya sama jadi 12 cara. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Misalnya soal kita yang selanjutnya ya. Dari 3 buku pelajaran terdiri dari 3 jenis buku ekonomi, 5 jenis buku matematika, dan 2 jenis buku sejarah akan disusun di dalam suatu rak buku. Jadi kita punya 3 macam buku. Bukunya itu adalah buku ekonomi, buku matematika, dan buku sejarah.
akan kita susun di dalam rak buku. Di sini dikatakannya jika buku yang sejenis atau buku yang jenisnya sama harus disusun berdekatan. Hitunglah banyak cara menyusun buku tersebut ya. Jadi kita lihat dulu. Kita lihat dari bukunya, dari macam bukunya dulu. Ini macam bukunya, ada buku 3 macam kan bukunya. Nah, karena bukunya ada 3 macam berarti 3 faktorial. Lihat nih, 3 macam ini artinya 3 jenis buku kita. Kita punya buku ekonomi, matematika, dan sejarah, maka dia 3 faktorial. Kemudian masing-masing bukunya ada berapa? Oh, buku ekonominya ada 3 kali 3 faktorial. Jadi 3 faktorial yang ini adalah buku ekonomi. Dikali lagi buku matematika kita ada 5 jenisnya kali 5 faktorial. Kemudian ada lagi buku sejarah kita ada 2 dikali lagi 2 faktorial. Nah, tinggal kalian kalikan. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial lagi, kemudian 5 faktorial, kemudian 2 faktorial. Ya. Jadi kalau kalian kalikan nanti hasilnya adalah 8640. Jadi banyak cara kita menyusun buku ini di rak buku itu sebanyak 8640 cara. Ya. Jadi 3 ini tadi adalah 3 jenis buku kita. Yang 3 ini masing-masing bukunya tadi, buku ekonomi, yang ini jumlah buku matematika, yang ini jumlah buku sejarah. Pakai faktorial semua. Nah, selanjutnya kita lihat permutasi yang kedua, yaitu ada yang namanya permutasi siklis. Permutasi siklis ini artinya permutasi yang melingkar atau urutannya melingkar. Nah, ini rumusnya. Rumus dari permutasi siklis itu adalah N dikurang 1 faktorial. Jadi rumusnya N dikurang 1 faktorial. Jadi soal-soal yang berhubungan dengan siklis itu soal-soal yang misalnya mengelilingi meja bundar atau mengelilingi api unggun ya, atau duduk di meja bundar dan sebagainya ya. Nah, sekarang contoh soalnya misal nih. Dari 5 orang siswa akan duduk mengelilingi meja bundar. Hitunglah banyak cara mereka duduk. Nah, ini kalau misalnya ibu gambar dia seperti ini. Misal ibu ini meja. Nah, anggaplah ini adalah meja. Nih. Kemudian ada posisi, ada kursi, kan orangnya ada 5 nih, orangnya 5. Dia duduk mengelilingi meja bundar. Nah, ini kan. Jadi 5 orang siswa mengelilingi, ini mejanya, meja bundar kita. Ini ada kursi-kursinya yang dikelilingi oleh 5 siswa. Nah, dari sini artinya siklis kita itu adalah 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Siklisnya adalah 5, berarti N siklis kita adalah 5. Jadi banyak posisi mereka duduk, tinggal kalian gunakan rumus yang di atas ini tadi. N dikurang 1 faktorial, jadi 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. Jadi banyak cara mereka duduk adalah 24 cara. Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh yang kedua. Nah, misalnya kita punya contoh. Suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya. Dia akan duduk di meja bundar. Nah, di sini ada syaratnya. Kalau contoh yang pertama tadi kan mereka duduk saja di meja bundar, tidak ada syarat-syarat yang lain. Nah, ini ada syaratnya. Jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Hitunglah banyak cara mereka duduk. Nah, supaya kalian lebih teliti, kita gambar saja. Kita anggap kita buat meja bundar nih, meja bundar ya. Nah, ini. Nah, dia punya 3 anaknya. 3 anak, kemudian ada ayah dan ibu. Ayah dan ibunya duduknya berdekatan atau berdampingan. Ini kita buat dulu posisi untuk anak saja. Ini untuk anaknya ada 3. Ini anaknya ada 3. Oh, ini ada ibu dengan ayah duduk berdampingan, berarti ibu dan ayahnya berdampingan seperti ini. Nah, membuatnya juga harus seperti ini gambarnya ya. Boleh juga yang berduanya letakkan di atas, yang berduanya letakkan di sebelah sini, yang berduanya letakkan di bawah, sama saja nanti hasilnya. Nah, ibu menggambarnya berduanya ibu letakkan di sini ya. Ini ayah dengan ibu tadi. Kalau ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya. Nah, yang namanya siklis itu yang mengelilingin ini. Jadi kalau yang berdekatan ini dihitung 1. Jadi siklisnya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi N siklisnya 4.
Jadi nanti permutasi siklisnya, N siklisnya kan 4 dikurang 1 faktorial. Nah dikali itu kalau dia yang duduk berdampingan, kalau dia duduknya tuh lebih dari 1 yang berdekatan, dia harus kita kali. Karena ini ada orang 2 di sini, maka kita kali 2 faktorial. Nah jadi hasilnya nanti 3 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya berarti 12. Jadi banyak cara mereka duduk, adalah 12 cara. Selanjutnya kita lihat soal yang C. 8 siswa berdiri mengelilingi api unggun. Jika 3 siswa selalu berdiri berdampingan, hitunglah banyak cara mereka berdiri. Nah, misalnya ibu buat lagi mengelilingi api unggun, anggaplah bulat ya. Nah, ini gambar bulat. Tengah-tengah ini ada apinya, ada api unggun. Ada api unggun ya. Nih. 8 siswa, ada 8 siswa, 3 siswa selalu berdiri berdampingan. Kita buat dulu 3 siswanya yang berdirinya berdampingan. Terserah mau kalian letakkan di mana ya. Misalnya kita letakkan di atas 3 siswa, di sini ada 3 siswa. Jumlah siswa kita kan ada 8. Ini sudah ada 3. Kita buat sini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan jadi jumlahnya ada 8, ini 3. Di sini ada 5. Nah, dari sini siklisnya adalah ini yang mengelilingi ini. Kalau yang satu kelompok ini yang berdekatan dianggap 1. Jadi siklisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini N siklisnya 6. Jadi permutasi siklisnya N dikurang 1, 6 dikurang 1 faktorial dikali. Karena ada yang berdekatannya lebih dari 1. Nah, dikali yang kelompok orang 3 ini dikali 3 faktorial. Jadi hasilnya 5 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya adalah 720. Jadi banyak cara mereka berdiri adalah sebanyak 720 cara. Nah, selanjutnya kita lihat soal yang nomor D. Nih, suatu pertemuan yang dihadiri oleh 4 negara dengan anggota masing-masing negara sebagai berikut. Indonesia terdiri dari 3 orang, Malaysia terdiri dari 3 orang, Jepang terdiri dari 2 orang, dan Cina terdiri dari 4 orang. Ini ada syaratnya, jika mereka duduk mengelilingi meja bundar dan setiap peserta dengan negara yang sama duduk berdampingan, maka hitunglah banyak cara mereka duduk. Ya, nah sekarang coba kalau kita gambar, ya, anggaplah ini. Ini mejanya, meja bundar ya. Nah, meja bundar terdiri dari 4 negara. Pertama, masing-masing negaranya Indonesia 3 orang. Ini kita anggap 3 orang. 3 orang, ini adalah Indonesia. Terus Malaysia, misalnya kita letakkan sini Malaysia, 3 orang juga. Ini Malaysia. Kemudian Jepang ada 2 orang, kita letakkan di sini 2 orang. Jepang. Nah, yang terakhir Cina ada 4 orang, buat sini 4 orang. Nah, ini Cina. Nah, jadi seperti ini gambarnya kan? Nih, jadi meja bundar Indonesia dekatan katanya, setiap delegasi dari negara yang sama duduknya berdampingan. Indonesia ada 3 orang, Malaysia ada 3 orang, Jepang ada 3 orang, kemudian Cina ada 3 orang. Nah, kalau kalian perhatikan di sini siklisnya, lihat tuh 1, 2, 3, 4. Siklisnya kan ada 4, berarti N-nya ada 4 ya. Jadi lihat nih, N siklisnya berarti 4. Jadi permutasi siklisnya adalah 4 dikurang 1 faktorial. 3 ini adalah yang utusan dari Indonesia, 3 faktorial. 3 lagi utusan dari Malaysia. 2 ini adalah utusan dari Jepang, kemudian dikali lagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial adalah utusan dari Cina. Nah, dikali lagi 4 faktorial ya. Nah, nanti hasilnya adalah 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial.
Nah, yang untuk yang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial hasilnya 432. 4 faktorial tadi berapa? 4 faktorial 4 kali 3 12 dikali lagi 24. 12 dikali lagi 24. Nah, ini nanti kalian kalikan 24 ya. Hasilnya berapa? 432 dikali 24. Ibu kalikan dulu ya, 4. Jadi nanti hasilnya nah ini nanti kalian kali lagi dengan 24. Ini dikali lagi dengan 24 cara. Ya. Nah, tinggal kalian kali nanti ya. 432 kalau kita kali dengan 24. 863 ya, 10.368 cara. Nah, ini hasilnya. Dan terakhir kita lihat permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, R dan seterusnya unsur yang sama. Nanti rumusnya adalah permutasi dari P, Q, R, N ya. Jadi N faktorial dibagi P faktorial, Q faktorial dan R faktorial dan seterusnya. Nah, apa itu P, Q dan R? Nanti kita lihat di soalnya. N itu banyak unsur seluruhnya, sedangkan P, Q dan R itu banyak unsur yang sama pada tiap kelompok. Banyak unsur yang sama pada tiap kelompok. Sekarang contohnya misalnya seperti ini. Itulah banyak cara untuk menyusun kalimat dari kata matematika. Nah, bedakan dengan yang contoh yang waktu permutasi yang pertama tadi ya. Kalau ini lihat nih hurufnya matematika. Pada huruf matematika ini dia ada yang punya huruf yang sama. Yang pertama tentukan N-nya dulu. N-nya ada 10 ya. Hitung jumlah huruf kita ada 10. Kemudian P-nya itu misalnya kalian ingin menghitung jumlah huruf yang sama, ada huruf M. Huruf M-nya kan lebih dari 1. M-nya ada 2. Masih ada lagi yang hurufnya lebih dari 1, kita simpulkan Q. Huruf A, huruf A-nya ada 3. Ada lagi yang punya huruf yang sama yaitu huruf T. Huruf T-nya ada 2. Jadi nanti banyak cara kita menyusun huruf dari kata matematika itu. Seperti ini dia permutasinya. 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, tinggal kalian urai. 10 faktorialnya kalian urailah sampai 7 ya. Nah, ini ya. Ini sampai 3 kan kita urai. Nah, 2 faktorial itu 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. 3 nya bisa dicoret. Tuh. 4 ini juga bisa kalian coret. 2 kali 2 kan 4. Nah, tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya 151.200 ya. Nah, yang terakhir misalnya kita hitunglah banyak cara untuk menyusun kalimat dari kata gunung. Gunung, N-nya jumlah huruf kita ada 6. Di sini ada huruf yang sama, huruf G, huruf U dan huruf N. Jadi huruf yang sama itu kita simbolkan dengan P. P jumlah huruf G ada 2, Q jumlah huruf U ada 2, kemudian R jumlah huruf N juga ada 2. Banyak cara kita menyusunnya. Kita masukkan ke rumus tadi, berarti 6 faktorial dibagi huruf yang samanya 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 90. Jadi banyak cara menyusun katanya, ada 90 cara. Nah, inilah anak-anakku sekalian materi faktorial yang sebenarnya sudah Ibu share di Moodle ya, tapi belum Ibu sempat menjelaskan. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan ini bisa membuat kalian lebih mengerti dan lebih memahami. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.